warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Luciana Mailuna Sinaga, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 24A. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan berbicara tentang modul 2.3 aksi nyata. Aksi nyata bagaimana kita mengcoaching rekan sejawat kita. Baik Bapak Ibu, di sini saya perkenalkan rekan sejawat saya. Ini beliau adalah Ibu Sueharti, SPD. Monggo Bu Hati. Ya, saya. Halo, Assalamualaikum. Bu hebat, dimanapun berada. Saya Bu Hati, pengajar dari SMP Indonesia, pengajar kelas 5. Dan kali ini kita akan diskusi bagaimana memecahkan sebuah solusi yang ada di kelas kita. Oke, apa kabar? Luar biasa Bu Hati. Aduh, seger ya. Baik. Semangat pagi kita. Luar biasa. Baik, Bu Hati. Kemarin saya dengar Bu Hati mau jumpa dengan saya. Saya tergelitik itu ada apa ya Bu Hati cari saya. Kenapa nih Bu Hati? Ada yang bisa saya bantu? Kita sama-sama kelas 5 ya. Ya, betul. Saya ada project dalam mata pelajaran ekosistem ya. Ekosistem. Ya, kenapa dengan ekosistem? Sudah masuk materi komponen ekosistem ya? Sudah Bu Hati. Bu Hati bagaimana di sekolahnya? Sudah? Saya udah. Saya nih kita kolab nih. Ya. Kita bikin diorama ekosistem. Oke. Tetapi di situ bukan sekedar gambar. Ya. Jadi ada semacam kalau dari digitalnya kita mainkan Ya. gitu pakai media. Nah, kalau misalkan dari proyeknya kita bikin tuh ada hewannya, Ya. ada nuansa alamnya. Nuansa alam. Gimana Bu? Kalau saya dengar ide-ide kreatif dari Bu Ati, mohon izin Bapak Ibu, Bu Ati terkenal sebagai guru kreatif sehingga Bu Ati mendapat julukan Ati Kreatif. Betul nggak Bu Ati? Luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya Ati Kreatif. Saya sendiri sering menonton. Beliau, Bu Ati ini adalah salah satu pendiri dari skema. Apa sih skema Bu Ati? Skema itu studio kreasi Bukit Duri 05. Wow, kira-kira apakah isi dari skema tersebut? Nah, itu salah satu yang tadi komponen yang akan kita berikan itu kita kolaborasi dengan ada anak nih yang langsung memberikan penjelasan tentang materi kita nih di sini. Artinya di sini Bu Ati dengan studio skemanya ini ingin menumbuhkan kreativitas dari anak-anak sesuai dengan kurikulum merdeka ya Bu Ati yang didengung-dengungkan oleh Mas Menteri. Ya, artinya pembelajaran berpihak pada murid. Betul sekali. Nah, Bu Ati tadi punya ide atau kreasi dari Bu Ati untuk berkolaborasi. Betul Bu Ati? Betul banget. Nah, apa latar belakang Bu Ati ingin berkolaborasi dengan sekolah saya? Ya, intinya biar membuka wawasan berpikir anak ya. Kalau misalkan anak itu bisa bernalar kritis, kemudian membangun kebersamaan bersama belajar, itu kan klop banget ya. Bagus sekali. Nah, seperti itu sih. Oke, artinya di sini kita gali potensi anak-anak. Betul ya Bu Ati? Betul. Bu Ati punya kerinduan kalau murid Bu Ati bisa, kenapa murid saya tidak gitu kan? Nah, seperti itu. Betul ya Bu Ati Betul ya? banget. Jadi murid saya tuh kreatif nih. Saya juga pengen dong muridnya Bu Lucy juga kreatif. Wow, saya terima kasih sekali Bu Ati. Berbagi praktik baik. Beliau berbagi praktik baik. Betul ya? Betul banget. Bu Ati sangat menginspirasi sekali. Ya, benar. Nah, Bu Ati tadi pertama Bu Ati mengemukakan tentang pelajaran IPA ya kalau nggak salah ya, muatan pelajaran IPA. Iya, ekosistem ya. Tentang apa Bu Ati? Tentang ekosistem. Ekosistem. Karena kan berhubungan sama materi kita nih, Ya. ya. Walaupun materinya sudah lewat ya, Ya, tapi betul. ya nggak
nggak ada salahnya sih kita Iya. karena kita angkat di P5 aja. Betul gitu. betul. P5. Apa yang menggerakkan Bu Ati untuk mengangkat ini menjadi ke P5? Itu kan di P5 itu banyak tema ya. Ya betul. Nah, kita ambil dari berkebinekaan global. Kenapa Berkebinekaan diambil global? berkebinekaan global? Karena memang itu nanti kan di pembelajaran ekosistem tidak hanya kita tampilkan dioramanya itu dalam bentuk project tapi Ya. dalam bentuk digital gitu. Oke. Jadi biar anak-anak juga mengerti gitu kalau pembelajaran ekosistem tidak hanya melalui sekedar ceramah kita Ya. gitu. Textbook, Ah, drama, ya. betul. Jadi melalui media, gitu, Melalui mereka media. bisa menggerakkan tuh. Saya udah mencoba gitu. Nah nanti pada prakteknya anak-anak kita ajarin dulu nih, Iya. gitu. Oh, artinya step pertama anak-anak diajarkan Betul. bagaimana cara-caranya ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Ya, kemudian step kedua bagaimana Bu? Yang kedua, kita pilih dari mereka itu kan pasti ada seleksi alam nih. Ya. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Ya, betul. Nah, dari seleksi alam itu kita bisa memilih sebagai duta. Nah, duta itulah yang nantinya akan kita jadikan sebagai apa ya, tim leader ya, teamwork kita Ya. untuk menjaring anak-anak di anak yang dulu juga dengan anak saya sehingga terjadi itu sebuah kolaborasi pembelajaran siswa. Nah, Artinya saya menangkap nih dari ide Bu Ati tadi ada tim leader. Di sini kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, betul ya Bu? Betul, betul. Oh, yang artinya di situ juga kita tanamkan KSE ya Bu? Iya. Kemampuan sosial emosional ya Bu ya. Betul, Nah betul. dari sana tadi Bu Ati mengatakan bahwa terbentuk tim leader. Nah tim leader ini artinya di sini kita melihat ini ya Bu Ati ya profil dari profil belajar anak. Gaya belajarnya, gaya belajar mereka. Kan ada gaya belajar mereka yang kayak model saya nih nggak bisa diem ya. Ya. Jadi kinestetiknya. Nah, Kinestetik. dari situ kita bisa lihat mereka yang mempunyai kompeten dengan gaya belajar kinestetik. Nah ini bagus banget buat dijadikan tim leader kita. Gitu. Oke, baik. Artinya di sini tim leadernya itu kira-kira Bu Ati mau merekrut berapa orang Bu Ati? Sebenarnya untuk tim leader itu nggak perlu banyak ya. Yang penting mereka mau bekerja, mau berinteraksi, mau menggerakkan. Nah, itu kalau dari saya, khusus dari kelas saya aja, saya bisa menggerakkan itu 10 orang. Nah, 10 orang itu kita lepas, gitu. Saya lepas. Nah, mereka itu ngajarin anak ini gitu. Oke, artinya di sini tim leadernya dari sekolah Bu Ati Dari dulu. sekolah saya dulu. Oke. Gitu. Kemudian baru berimbas ke solusi. melakukan pengembasan kepada murid-murid saya. Oke. Nah dari situ baru nih kita mau bikin apa nih? Nah kita mau bikin pelatihan Ya. di P5 itu Ya. Atau kita namanya lewat Zoom. Lewat Zoom, oke. Gitu. Karena kan P5 itu bisa aja luring, bisa juga daring ya. Betul. Kalau kita- Artinya hibrid ya. Iya, Bisa hibrid ya. Betul. Nah, itu keren banget kalau misalkan dua sekolah mengadakan P5 secara berbarengan, Yes. padahal beda wilayah gitu ya. Betul. Nah, Betul sekali. Bu Ati wilayah 3, sedangkan saya wilayah 1. Nah. Jadi di sini Bu Ati punya angan-angan ya, angan-angan tapi yang bisa diimplementasikan, bisa kita wujudkan, kita realisasikan dengan kolaborasi antara dua sekolah. Kita akan mengadakan P5 tadi. Bu Ati mengatakan mengadakan P5 ya Bu Ati ya. Baik Bu Ati. Untuk rencana pengembangan diri Bu Ati, khususnya dari untuk aktivitas pengembangan penguasaan materi IPA ini, apa tujuan yang hendak Bu Ati capai? Itu ya, itu Bu Ati ya. Mampu memahami materi yang diberikan oleh Bu Ati. Apa tolak ukur mampu itu Bu Ati? Nah, mampu itu kan termasuk ke pengetahuan ya. Betul. Bukan sekedar pengetahuan aja sih. Keterampilan. Keterampilan. Dan keterampilan itu berarti tolak ukurnya itu menjelaskan materi dengannya tadi membuat diorama dengan konsisten. Betul. Sambil dia menjelaskan tuh area di pengetahuan. Ya. Kalau dia sudah bisa membuat
tidak ada panggilan. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan. satu lagi sikap. Nah, pada saat dia menjelaskan tekstualnya, bagaimana konsep dia dalam memberikan sebuah penjelasan tentang materi sistem. Oke, artinya ukuran keberhasilan menurut Bu Ati mampu menjelaskan materi ekosistem dengan baik ya Bu Ati, dengan penerapan HSG juga di sini ya Bu. Social emotion ini juga sangat diperhatikan oleh Bu Ati. Bu Ati, apa pendukung untuk penguasaan materi IPA ini? Apa aja faktor-faktor pendukungnya? Yang pasti bacaan, Bacaan, belajar, kemudian media pembelajaran. media pembelajaran, Jadi game interaktifnya seperti apa Bu Ati? game interaksi banyak ya yang biasa saya terapin ya. Ya. Mulai Kuisis. kemudian Ketat. Empat itu udah bagus juga ya, Bapak Ibu sudah bagus sekali Bu Ati. Jadi faktor-faktor pendukung yang Bu Ati gunakan pada untuk penguasaan materi IPA ini tadi Bu Ati menyebutkan buku bacaan, kemudian video-video pembelajaran Bu Ati, dan juga game-game interaktif yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Ati. Baik, Bu Ati, untuk pengembangan kepercayaan diri, apa tujuan yang hendak Ibu capai? Aku percaya diri ya dengan memberikan penjelasan itu dia kalau siswa udah menguasai tapi pada saat dia di kelas kan beda. Benar. Kita bisa lihat dia itu percaya diri kan ada anak tuh dia misalnya di tulisan gitu tapi pada saat dia Tampil? udah dicep. Jadi di situ yang kita dorong gitu. Jadi makanya fungsi itu saya menerapkan namanya Ancor. Oh, Ancor. Nah, jadi pada saat itu di aplikasi Ancor sebelum mereka tampil di kelas Depan kelas? saya minta itu dia ngomong sendiri di aplikasi Ancor. Kemudian linknya kirim saya. Nah di situ dia dengerin suaranya dia Iya. gitu. Ini udah bener belum? Iya. Gitu. Luar biasa. Jadi salah satu tadi Bu Ati sudah mengatakan tujuan yang hendak dicapai adalah mahasiswa atau murid mampu percaya diri untuk menjelaskan materi di depan kelas. Tadi Bu Ati menjelaskan beliau memberi anak-anak aplikasi Ancor, melalui aplikasi Ancor. Melalui aplikasi itu, anak-anak itu bicara sendiri. Betul ya Bu Ati ya? Bicara sendiri, tadi Bu Ati katakan bicara sendiri, itu nanti anak-anak mendengar. Nah dari situ timbullah kepercayaan diri mereka untuk tampil di depan kelas. Karena ada beberapa murid yang beliau, artinya anak-anak ini, maaf ya, banci tampil. Ada juga anak-anak yang kurang percaya diri. Nah bagaimana cara menggali percaya diri dari anak-anak? Tadi Bu Ati sampaikan dengan aplikasi Ancor, terus anak-anak yang hanya bisanya nulis aja, itu dengan aplikasi itu bisa bicara di depan kelas. Seperti itu ya Bu Ati. Nah, Bu Ati, artinya tadi tujuan yang sudah dicapai itu merupakan ukuran keberhasilan ya? Iya, betul. Ukuran keberhasilan. Tadi Bu Ati mengatakan ukuran keberhasilannya siswa percaya diri dalam menjelaskan materi di depan kelas. Oke. Bu Ati, apa sih faktor-faktor pendukung supaya tingkat kepercayaan diri anak ini bisa muncul? Penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa. Kan kalau di aplikasi Ancor kan kita bisa lihat nih, kita dengerin, dia nih bahasanya kurang tepat. Nah di situ kita bisa memberikan evaluasi. Bahasanya kurang oke kalau tampil di kelas gitu. Makanya mereka dengerin gitu. Jadi mereka akan tahu, oh saya tuh di penguasaan mana nih, kata-kata mana yang sebenarnya sesuai dengan pembelajaran. Oke. Ya, artinya sikap gitu ya.
penguasaan bahasa dan sikap. Jadi menurut Bu Ati, faktor pendukung untuk tingkat kepercayaan diri itu adalah penguasaan bahasa dan sikap, ya Bu, saat menjelaskan materi di depan kelas. Oke, luar biasa. Oke, Bu Ati, ya. Kira-kira setelah saya melakukan observasi pengamatan di kelas Bu Ati, apa refleksi yang bisa Bu Ati gambarkan di sini, yang bisa Bu Ati utarakan di sini? Coba, monggo Bu Ati. Mungkin di catatan refleksi saya ya, perlu pengembangan untuk kesukaan hidup ya. Oke, Pengembangannya dalam artian kesukaan hidup itu lebih memunculkan ini loh saya gitu, kepercayaan dirinya. Ini loh saya mempunyai potensi seperti ini. Oke. Ya ini loh saya tuh kekurangan di sini gitu. Jadi saya harus dari situ saya bisa melihat apa yang harus saya kembangkan di bagian mana yang harus saya kembangkan, di bagian mana yang harus saya tekankan, di bagian mana yang harus saya perbaiki begitu. oh, artinya di sini saya tangkap Bu Ati membuat refleksi karena ada siswa, ada beberapa siswa yang belum memahami materi ya. Namun ada juga siswa yang sudah paham dengan materi yang Bu Ati sampaikan ya. Oke, Baik, itu saya tadi bagaimana nih saya harus mengembangkan sesuatu itu bagaimana nih ya. Dari sini artinya membangun kepercayaan murid ya, Bu Ati ya, untuk menggali potensinya lebih lagi gitu ya Bu Ati ya. Nah, menurut Bu Ati, kira-kira sebaiknya bagaimana seorang guru seperti Bu Ati untuk menggali potensi anak? Supaya anak itu memiliki kepercayaan diri lebih lagi gitu Bu Ati. memang pendekatan saya sih itu Iya. itu yang harus kita kembangkan itu pendekatan keterampilan nasional anak itu Iya, KSD. KSD itu yang harus kita tekangi dan memberikan sebuah kepercayaan bahwa mereka tuh bisa kok, tapi yang harus pelan-pelan. Iya, betul. Karena nggak semua murid dapat tergali potensinya dalam kurun waktu yang sesaat ya. Sebentar gitu kan. Butuh proses ya Bu Ati ya. Oke, untuk itu baiknya bagaimana Bu Ati apa ya? Apakah menurut Bu Ati harus memiliki kebersamaan atau bagaimana untuk menggali potensi-potensi itu? Bagaimana menurut Bu Ati? Yang lebih Supaya bisa mengembangkan anak murid ini gitu loh Bu Ati. kita yang harus benar-benar memahami jiwa mereka ya. Oke. Tentang gaya belajar mereka juga. Iya. Kemudian kita harus perlu memahami kalau kekuatan dan kelemahan si peserta didik kita. Oke. Dari situ kan kita bisa membuat catatan sendiri. Ya, betul. Dan dari itu kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa kita dalam menghadapi peserta didik yang memiliki gaya belajar misalkan kinestetik atau audio Ya, gitu, atau visual. visual, kita punya strategi sendiri gitu. Betul. Tapi tujuannya sama. Artinya di sini rencana tindak lanjut yang bisa Bu Ati lakukan adalah membuat peta konsep juga ya Bu Ati. Sejauh mana murid itu sudah yakin akan potensi yang dia miliki, ya Bu Ati. Peta konsepnya tadi, Ah. kita bisa memahami gaya belajar mereka gitu. Oke. Dari auditori, Visual, kinestetik, dan mungkin diperlukan juga pendampingan ya Bu. pendampingan yang pasti. Betul ya? Betul. Dan pendampingan. Tapi itu dulu sih, makanya tuh saya ngobrol sama Bu Lucy itu mungkin ya bisa sharing ya. Ya. Nah, kalau saya ini model gini, kalau Bu Lucy ada nggak model kayak saya gitu. Jadi kan kita bisa Sharing, kita saling berbagi ya, berbagi praktek baik ya. Bagaimana saya melakukan pendampingan secara berkala kepada anak-anak murid ya. Dia memiliki gaya belajar secara auditori, secara visual, atau secara kinestetik gitu ya Bu. Oke, good job, bagus. Ibu ketemu dengan orang yang tepat. Luar biasa. Dan saya bertemu dengan rekan sejawat yang tepat pula. Oleh karena itu saya, ya jujur saja, saya coaching dengan seorang coach yang hebat di sini. Jadi, terakhir nih, refleksi diri
untuk coaching dengan tukang sejawat dengan Bu Ati. Bu Ati, ini kita saling berefleksi nih Bu Ati. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Bu Ati? Menurut Bu Ati? Iya, kita saling mengungkapkan kelebihan kita ya. Betul. Saling. Kemudian juga saling mengungkapkan kelemahan ya. Kelemahan Itu yang penting. masing-masing ya Bu Ati. Karena dengan mengakui ini bisa menjadi bahan pembelajaran ke depannya untuk kita ya. Bu Ati, kita bisa jadi pembelajar dan pendidik yang jauh lebih baik lagi ya Bu Ati ya. Oke, Bu Ati, yang kedua. Oke. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Perlu diperbaiki apa ya, penguasaan saya dari itu ya, lebih sabar gitu ya. ASN itu harus benar-benar mendalam ya di sini ya. Bukannya dia mulu tapi itu aja sih. Itu menurut Bu Ati artinya dengan anak-anak ya, Iya. anak-anak Bu Ati ya. Bisa sabar lagi. Tapi saya lihat Bu Ati sabar ya. Pada saat saya observasi di kelas, pengamatan di kelas tuh Bu Ati sabar sekali dengan anak-anak Bu Ati, sehingga murid-murid Bu Ati itu merasa nyaman, merasa enjoy pada saat pembelajaran. Artinya dari awal, pertengahan hingga akhir, anak-anak itu tidak merasa jenuh pada saat belajar dengan Bu Ati. Itu yang saya amati. Kalau saya Bu Ati, yang harus saya perbaiki, saya harus selalu berkolaborasi. Khususnya dengan Bu Ati, karena Bu Ati punya ide terjadi kolaborasi antara kelas 5 Bu Ati, kelas SDN Meteng SDN Bukit Duri 05 dengan SDN Meteng Dalam 07. Jadi saya harus selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Ati, terlebih dengan jenjang tingkat kelas yang sama, artinya rekan kelas paralel, agar materi yang kita dapat sama-sama itu diterima ya oleh semua murid, meskipun gurunya berbeda-beda. Contohnya ya saya mengampu kelas itu, Bu Ati juga mengampu kelas 5. Jadi kita sama-sama bekerja berkolaborasi, saling mengisi, saling berkolaborasi supaya materinya yang kita sampaikan itu diterima murid ya. Oke, good. Nah, Bu Ati, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Apa nih Bu Ati? Kita harus benar-benar apa ya, konsentrasi ya. Kalau misalkan punya sebuah konsep yang pasti konsekuen untuk membangun sebuah apa ya, pembelajaran yang memang menarik, menyenangkan bagi siswa kita gitu ya. Konsekuen aja tuh ya, konsekuen dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Kalau saya sebelum dan saat saya melakukan coaching, ya saya harus tetap fokus dengan memperhatikan coaching saya ini yang ada di depan saya dan berusaha menjadi pendengar yang baik, bukan jadi mentor, tapi saya sebagai coach ya Bu Ati ya. Luar biasa. Dan jujur coach yang ada di hadapan saya ini coach luar biasa ya. Saya dapat ilmu yang banyak dari coach saya ini. Bu Ati, Ya. ini terakhir nih. Ya, Apa yang akan Bu Ati lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching? Apa yang mohon izin Bu Ati, apa yang akan Bu Ati lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan coaching ini? perlu diperbaiki gitu Ya. Membuat suasana kita menjadi hidup ya, pasti ya. Jadi nggak usah kaku ya. Oke. Nggak usah menutupi apa yang permasalahan gitu, karena kan kalau kita tutup kan masalah bukannya menjadi terselesaikan ya. Makanya saya ketemu Lucy dia, ini loh saya punya
bukan masalah Ide. sih, ide kayak gini gitu. Kira-kira? Nah kira-kira gimana nih beresolusi, karena kan berhubungan dengan sekolah puisi. Iya, betul. Iya. Kalau memang kayak gini kan yang harus kita kembangkan ya apa adanya kita Iya. ceritakan. Betul sekali. Oke, baik. Jadi saya tangkap yang ditingkatkan oleh Bu Ati adalah apa adanya, artinya memberitahu apa sih mau saya gitu loh, jangan ditutup-tutupin gitu loh. Karena dengan mengungkapkan ide yang ada tanpa ditutup-tutupin itu jadi meringankan ya, bukan masalah ya. Ini bukan masalah tadi katakan. Sehingga pengembangannya jadi lebih luas lagi karena mau berkolaborasi ya Bu. Artinya di sini kita membangun kolaborasi. Ya Bu ya, dengan semua guru lintas muatan pelajaran dan lintas sekolah. Nah di sini Bu Ati dengan saya membangun kolaborasi dengan semua guru lintas muatan pelajaran ya Bu Ati ya. Nah di sini kami membangun kolaborasi dengan lintas sekolah ya Bu Ati ya. Bu Ati, saya mau denger nih umpan balik dari Bu Ati. Apa umpan balik? Umpan baliknya menurut saya guru itu ya memang sosok coaching yang bagus ya, menggali coaching itu internal ya. Jadi yang tadinya sebenarnya masalah kecil bisa bukan masalah, tapi solusi kecil jadi malah lebih lebar. Kita dapat solusi yang lebih luas lagi ya. Dari penggalian beliau gitu terhadap sebuah solusi itu lebar dan itu butuh kecerdasan dalam emosional juga. Terima kasih Bu Ati, luar biasa. Bu Ati, saya mau bertanya nih, satu lagi boleh ya? Ya. Oke. Apa yang Bu Asti rasakan pada saat di coaching oleh saya? Ya, saya merasa apa ya, beban saya berkurang. Saya mempunyai ide lagi yang justru membangkitkan semangat saya untuk mencoba ide itu menjadi sebuah kenyataan. Wow. Luar biasa. Jadi banyak temuan ya? Ya, Yang sebelumnya belum pernah didapatkan gitu ya? betul. Oke, khususnya untuk peningkatan pembelajaran ya di kelas. Wow, terima kasih Bu Ati. Terima kasih banyak. Untuk coaching kita hari ini. Thank you. Wow, semoga kolaborasi yang akan kita ciptakan bersama itu membuahkan hasil ya. Betul. Khususnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya Bu Ati. Oke, salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.